Yang buat simulasi aku coba bahas apa soal UTS tahun lalu aja ya. Cuman kalau misalkan ada yang mau nanya selain dari sini juga boleh aja, nanya aja langsung. Nah, buat yang nomor 1, kita disuruh apa? Bikin pembangkit untuk random variabelnya, cuman pakai yang memang cara yang basic sih, yang pakai modulo. Jadi kan di sini kan dia bilang xn itu ada rumusnya nih. Xn itu ada rumusnya. Nah, terus dikasih tahu juga seed-nya itu atau bibitnya itu X1-nya sama dengan 23, X2-nya 66. Terus untuk barisan angka acaknya itu rumusnya XN dibagi 100. Untuk N-nya yang lebih besar sama dengan 1. Nah, kita disuruh buat cari 14 angka acaknya. Nah, jadi pertama kan kita bikin dulu nih base-nya. Base-nya itu kan si X1-nya itu 23, X2-nya itu 66. Cuma sebenarnya ini di set sama dengan 0 dulu aja. Jadi kita bikin suatu vektor lah istilahnya, suatu vektor yang namanya X. Terus untuk elemen satunya itu 23, elemen keduanya itu 66. Terus kita define M-nya sama dengan 100. Jadi 100 ini buat si modulonya ini. Nah, terus kita misalkan define random variabelnya itu si R. Terus kita juga set dia sama dengan 0 buat ibaratnya bikin suatu vektor lah. Soalnya kan kita mau bikin 14 angka, mau generate 14 angka nih. Nah, terus kita tinggal bikin looping aja, bikin looping. Rumusnya kan ada nih. Jadi XI plus 2, kan kita udah punya X1 sama X2. Berarti kalau kita I-nya start dari 1, kan berarti yang kita harus cari kan X ketiga nih berikutnya. Berarti sekarang XI plus 2 sama dengan tinggal kita masukin rumusnya. Yang N-1 kan berarti jadi I plus 1, N-2 menjadinya I. Terus ini di mod M. Nah, kalau kita jalanin kan ini harusnya kecil. Nah, kalau kita jalanin kan kita dapat nih 14R. Nah, cuman angka acak yang kita mau itu bukan si R, tapi si UN ini nih. Jadi si XN-nya harus dibagi sama 100 lagi. Makanya kita dibaginya R-nya itu sama dengan X per M. Nah, terus kan ditanya nih, dari hasil angka acak itu kita tes pakai rantes. Di rantes itu kan kalau di non-par itu kan ada belajar tuh apa buat tes keren apa keacakan suatu barisan angka. Nah, kita tinggal panggil aja rantes di R. Oh, sorry. Ini kenapa nggak mau ya? Sorry, bentar. Oh, library-nya lupa dinyalain. Di panggil library. Jadi rantes itu ada di library DevTools. Tinggal kita jalanin. Nah, kita dapat nih p-value-nya 0,76. Nah, rantes itu hipotesis nolnya itu dia hipotesis nolnya itu angka-angka yang kita punya itu angka-angka yang kita punya itu bersifat acak. Jadi karena p-value-nya itu lebih besar dari, anggap aja alfanya 0,05. Karena dia lebih besar kan berarti belum bisa menolak H0 nih. Berarti kesimpulannya kita, si random variable yang kita generate itu bersifat acak. Nah, terus kalau kalian mau lihat grafiknya itu, kita bandingin sama distribusi uniform aja nih. Jadi misalkan kita bikin QQ plotnya. Kalau kita bikin QQ plotnya tuh, terus kita lihat, kan kita define QQ plotnya itu, Y-nya itu nilai R-nya, terus sumbu X-nya itu kita generate angka acak pakai yang distribusi uniform
runif itu kan random uniform. Nah, kalau kita lihat tuh hasilnya itu kan mirip nih. Maksudnya dari QQ plotnya itu dia hampir linear nih, hampir mendekati si garis putus-putus ini. Artinya si distribusi si Y sama si X itu mirip. Artinya kalau si X itu kan kita udah tahu nih dia random variabel yang uniform, berarti otomatis si Y itu juga kita bisa bilang dia uniform gitu. Untuk nomor 1 ada yang bingung nggak? Atau ada yang mau nanya? Kok buat jawabnya kita perlu sampai yang AB line atau sampai runs testnya aja? Jawabnya sih harusnya sampai runs test aja sih oke. Cuman biasa si Pak Anom tuh suka apa? Yang kalau lebih lengkap dia biasa dapat poin tambahan sama si Pak Anom. Jadi kalau mau pakai selain run testnya buat ngebuktiin kalau dia acak itu biasa dapat poin tambahan sih sama Pak Anom. Jadi bebas aja. Oke, kita next ke nomor 2. Nah, yang nomor 2 ini kan kita punya fungsi distribusi kumulatifnya untuk sebaran Weibull. Nah, kalau kita mau bangkit distribusi sebaran dari suatu fungsi distribusinya itu, kita bisa pakai yang namanya inverse transformation method kan. Jadi kita cari dulu nih si nil X sama dengannya. Jadi kan ini kan sekarang fungsi F, fungsi kumulatif terhadap parameternya itu kan si X nih. Nah, sekarang kita bikin kalau X sama dengannya. Jadi si fungsi X yang parameternya sekarang si F besarnya. Nah, kalau kalian tinggal di aljabar aja sih, tinggal bikin X sama dengan apa. Nanti kalau kalian udah hitung tuh, ntar bakal dapat X sama dengan alpha kali minus log 1 minus fx. Ini maksudnya tuh fx-nya. Dipangkat 1 per beta. Nah, kalau kalian udah dapat X sama dengannya, tinggal bikin function. Kalau aku sih bikin functionnya sih biar lebih enak, tinggal kita ganti-ganti. Kalau mau generate berapa angka, jadi bikin function buat generate si ubah acaknya itu. Nah, jadi kan misalkan nih aku bikin function namanya Weibull, terus parameternya itu si n, alpha sama betanya. Nah, untuk bikin function sih ini bebas sih mau masukin berapa. Kalau ini masukin 125 tuh biar ntar panggil Weibull-nya gampang aja, nggak usah masukin parameternya lagi. Soalnya kalau kita bikin function itu, kalau kita nggak masukin angka tuh, biasanya dia nggak mau tuh, di R suka nggak kebaca. Jadi bikin functionnya angkanya nggak salah aja, nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, terus kita bikin, misalkan ada vektor X nih, yang masih kosong. Nah, buat yang inverse transformation method itu kan kita kita generate suatu angka acak U yang berdistribusi uniform. Nah, ini kan kita generate satu angka U nih yang distribusinya uniform, yang range-nya dari 0 sampai 1. Nah, terus kita tinggal masukin aja. Kan si U itu kan range-nya dari 0 sampai 1 tuh. Berarti sama aja kayak si F besar kan. Soalnya kan F besar itu kan peluang kumulatif. Artinya nilainya dari 0 sampai 1. Nah, kalau kita generate U, terus tinggal kita masukin ke persamaan X yang kita udah bikin buat nyari nilai angka acaknya. Tinggal kita masukin di sini. Nah, ini kan aku jadiin function nih. Jadi kalau mau manggil functionnya tinggal hasil itu angka acaknya, tinggal Weibull kita mau generate 100 angka, parameter alfanya itu 2, betanya 5. Nah, kalau kita jalanin tuh, kalau kita tampilin 20 angka pertama tuh ini nih. Nah, ini kita udah dapat angka acaknya. Nah, kan dia nanyanya cari rata-rata dan ragamnya. Berarti tinggal kita cari min sama variansinya aja. Berarti rata-ratanya itu 1,92, variansinya itu 0,17.
Ada yang bingung nggak yang inverse transformation method itu? Oke, jadi banyakan sih kalau untuk OTS sih biasanya sih inverse transformation method sih yang banyak biasanya. Jadi kita ini dulu ya kok, bikin cari X-nya gitu ya. Bikin persamaan X-nya sama dengan apa dulu. Soalnya kan kita mau cari si X-nya nih. Si X yang ini berapa? Si X ini kan si angka acaknya itu. Terus nanti kalau UTS gitu jawabnya gimana sih? Kan ini kan soal gini, maksudnya kita UTS-nya bakal ngasih apa ke bapaknya nanti gitu. Kasih ini, kalau sama Pak Anam tuh kita bikin ini codingannya nih. Ini kalian copy aja ntar, copy ke Word gitu. Terus ntar tinggal jawab pertanyaannya aja. Ini kan dia tanya rata-rata sama ragam. Nanti tinggal kasih tahu rata-ratanya berapa, ragamnya berapa gitu. Codingannya Biasanya sih ditaruh kasih output ini juga boleh, kasih apa, tinggal copy aja di sini. Copy dari sini ke Word gitu. Okay. Aku mau nanya, kan biasa kalau fungsi itu kan ada batasannya kan, kayak itu X lebih kecil daripada 0 sama X lebih besar daripada 0. Nanti kalau misalnya kita inverse itu ada pengaruh nggak sih? Pengaruhnya ya ada dua fungsi. Kalau itu kan pasti ada dua fungsi yang berbeda kan. Kalau ini kan ini gara-gara 0 aja nih. Untuk yang X lebih kecil dari 0. Kalau yang X-nya lebih, kalau misalkan ini nggak 0 kan berarti ada dua fungsi yang berbeda nih. Nah berarti bikin fungsinya itu sebenarnya tinggal lihat ininya aja distribusinya. Maksudnya kalau ini kan kalau misalkan nih ini ada persamaan nih. Nah kan berarti ini kan sebenarnya fungsinya itu setengah-setengah kan. Sebenarnya ini yang lebih kecil dari 0 sama lebih besar dari 0. Berarti kita harus kita random generate satu angka acak, misalkan U2 nih, kita random untuk yang uniform. Jadi sekarang kita random uniformnya itu 2 angka. Satu angka itu buat ngecek dia masuk ke bagian atas atau ke bagian bawah gitu. Angkap gak maksudnya? Lalu run if 1 tapi? Boleh aja run if 2 gitu langsung. Cuman ntar ini berarti kan kalau kita run, misalkan nih U-nya kita bikin U run if 2 nih. Nanti kita dapat nih 2 angka berbeda. Nah ini tuh yang angka pertama ini tuh kita pakai buat nentuin dia masuk ke persamaan 1 atau persamaan 2. Nah kalau yang angkanya ini lagi buat kita nentuin si X-nya itu. Oh, berarti nanti kayak pokoknya run if 1 aja gitu di run U-nya. Terus nanti kalau hasilnya lebih besar atau lebih kecil apa, nanti baru pakai fungsi yang mana gitu ya. Oke, thank you. Oh, jadi 2 itu kayak dimensinya gitu? Ya, 2 itu banyaknya angkanya. Oh ya. Oke, thank you. Kalau kalian lupa parameternya tinggal di ini aja tanda tanya run if gitu. Nah, ini ada ininya, ada penjelasannya nih. N, min, nama max-nya. Jadi run if tuh nggak cuman buat angka range 0 sampai 1, jadi bisa diubah minimum sama maksimumnya. Oke, kita next ke nomor 3. Bentar, Pro. Tadi ada hasil hasil 1.220 itu mengartikan apa? Ini nampilin 20 angka pertama. Kan kita generate 100 nih, kalau kita nggak pakai ini tuh bakalan panjang kan. Nih kalau misalkan kita panggil hasil doang nih. Itu kan banyak nih. Jadi sekarang aku cuma mau nampilin 20 angka pertama aja biar bisa di report ke jawaban gitu. Kalau ini kan makan tempat nih. Oke.
itu aja deh. Oke. Untuk yang nomor 3 sih sama sih, dia inverse transformation juga. Oh enggak, sorry, enggak, beda. Jadi yang nomor 3 itu kita punya distribusi negatif binomial, parameternya kan R sama P nih. Nah, kan kita tahu nih untuk cari peluang untuk distribusi negatif binomial kan ini rumusnya nih. Ini rumusnya, sekarang dia nanya yang A itu hubungan sih kalau J plus 1 sama J. Nah, ini sebenarnya tinggal disubstitusiin aja. J-nya kita ganti J plus 1. Cuman ntar kita harus bikin si PRX sama dengan J plus 1-nya itu sebagai fungsi dari PRX sama dengan J. Kalau kalian hitung tuh, ntar kalian bakal dapat yang ini. Ini. Jadi hubungannya itu peluang X sama dengan J plus 1 itu J plus 1 min R dikali 1 min P dikali sama peluang X sama dengan J. Nah, kalau kalian udah dapet, sebenarnya itu yang A sih cuma jawab itu doang sih, buat cari hubungan dari si J plus 1 sama si J. Nah, terus yang kedua itu kan kita disuruh pakai fungsi fungsi peluangnya itu buat nyari, buat ngebangkit berubah acak yang distribusi negatif binomial. Nah, yang ini sebenarnya mirip-mirip sama yang sebelumnya sih. Jadi, misalkan kita mau buat function negatif binomial, parameternya kan n itu maksudnya banyaknya angka yang pengen, R sama P kan parameter dari distribusi negatif binomial kan R sama P. Nah, terus ini sama kayak sebelumnya, kita define X sama dengan 0. Nah, terus kita sekarang looping buat nge-generate angka acaknya. Nah, cuman ini J sama dengan R tuh maksudnya kalau di negatif binomial kan si J ini kan banyaknya kejadian tuh. Jadi kan untuk negatif binomial kan peluang misalkan ngelempar dadu tuh. Nah, yang negatif binomial itu kan misalnya contoh kasusnya itu kita pengen nyari berapa banyak kejadian yang misalkan berapa peluang kita harus ngelempar dadu sebanyak J kali yang maksimal tuh ada R yang gagal gitu. Misalkan gagalnya kita tuh kalau mata dadunya di bawah dari 3 gitu. Nah, si R ini tuh banyaknya kejadian yang gagal. Kalau si J itu banyaknya kejadian keseluruhan. Nah, berarti kan nilai minimum dari si J itu kan pasti sama dengan R dong. Artinya kalau kita gagal semua kan itu nilai minimum si J. Banyaknya kejadian yang minimum itu kalau kita gagal semua. Berarti si R gitu. Nah, maka si awalnya itu kita set si J-nya sama dengan R gitu. Nah, terus kan peluang si J itu kan P pangkat R tuh, karena si J itu kan sama dengan R. Nah, si P itu kan peluang gagalnya. Jadi peluang gagalnya itu kan tinggal peluangnya dipangkatin sama si banyaknya kegagalannya itu, tinggal P pangkat R. Nah, kumulatifnya itu ya karena ini cuma satu nilai, berarti cuma sama dengan P peluang J-nya aja. Nah, kalau kita udah bikin nilai awalnya itu, sekarang kita ngeran nih, kita nyari satu angka acak yang uniform. Nah, terus kita misalkan set suatu kondisi. Jadi kita mau ngecek nih, kalau si hasil yang kita generate itu lebih kecil dari si kumulatif yang kita bikin, itu berarti kita langsung masukin dia sebagai angka acak yang kita pengen. Nah, cuman kalau dia lebih besar daripada kumulatif yang kita bikin tuh, kita naikin J-nya, kita naikin 1. Jadi J-nya sekarang J plus 1. Berarti kan kalau J-nya dinaikin jadi J plus 1 kan berarti peluang J-nya itu juga berubah tuh. Peluang si J plus 1-nya kan beda. Peluang J plus 1 kan ada hubungannya sama si peluang J kan. Jadi peluang J-nya udah berubah. Nah, kumulatifnya juga sekarang ada dua nilai PJ tuh. MPJ yang pertama sama PJ yang kedua. Nah, berarti kumulatifnya juga berubah. Nah, kalau kita hasil nilai U-nya itu lebih besar dari si kumulatifnya,
kita masuk ke bagian sini. Nah, kalau kita udah masuk ke bagian sini, ntar kita ngulang lagi, kita generate si random uniform lagi gitu. Nah, sampai dia bisa masuk ke sini buat kita daftarin dia di angka acaknya kita gitu. Jadi kalau kalian jalanin sih sebenarnya tinggal, nah ini kan aku generate 10.000 angka yang parameter R-nya 2, P-nya 0,5. Nah, ntar kita dapat tuh angka-angka acak yang berdistribusi negatif binomial. Nah, kan sebenarnya dia cuma minta pembangkit perubahan acaknya. Cuman kalau kita mau ngecek dia benar atau enggak tuh kita lihat rata-ratanya aja. Rata-rata sama variansnya. Nah, rata-rata dari negatif binomial kan rumusnya R per P tuh. R per P kan kalau R-nya 2, P-nya setengah kan berarti rata-ratanya R per P itu kan sama dengan 4. Kita cek nih, rata-ratanya mendekati 4 kan, berarti udah oke. Maksudnya fungsi yang kita bikin itu udah bener. Terus variansnya itu dia, kalau negatif binomial itu dia R kali 1 min P dibagi P kuadrat. R dikali 1 min P dibagi P kuadrat. Nah, kalau R kali 1 min P dibagi P kuadrat, kalau kalian hitung kan mendekati 2 dikali setengah, terus 1 mendekati 4 juga kan. Nah, berarti ini juga sebenarnya fungsi pembangkit kalian itu udah benar. Soalnya kan ini nilainya udah mendekati 4 gitu. Ada yang bingung nggak yang buat nomor 3? Nanti buat yang pengecekan kayak tadi gitu nggak perlu ditampilin di ininya ya, di jawabannya. Kalau aku sih tampilin biar buat ngebuktiin aja kalau hasil generate-nya dari fungsi yang aku bikin tuh udah oke gitu. Tapi nggak harus tampilin juga nggak apa-apa gitu. Oh, kalau ujian yang emang ditulis di mana ya? Di Word? Di Word sama sih di Word, cuman nggak pakai codingan kan, manual turunin gitu. Oh, jadi kayak harus pakai equation gitu atau boleh kayak di foto terus di scan gitu? Kalau bikin equation sih, soalnya kan dulu kalau waktu itu kan ujiannya tatap muka, nggak boleh pakai HP, jadi ya bikin di sini langsung gitu. Oke deh. Kok masih agak bingung nih tadi soal kodenya. Oh, kalian ada yang masih bingung nggak? Apa maksudnya logika kenapa dia kayak gini cara kerjanya? Atau udah ngerti semua? Maksudnya udah paham? Masih bingung kok yang A. Yang A. Oh, Iya. yang A. Ini aku turunin aja deh, bentar aku share. Iya, boleh kok, thank you. Kan tadi dikasih tahu kan fungsi peluang dari negatif binomial kan ini J-1 faktorial dibagi J-R faktorial R-1 faktorial P pangkat R 1 min P R minus J. Sorry, kebalik. J minus R. Nah, ini kan kita disuruh cari hubungan kalau J plus 1 sama si J. Berarti sekarang kita ganti aja.
X-nya jadi J plus 1. Berarti kan ini J plus 1 kan di minus 1 tinggal J doang nih. J faktorial. J plus 1 minus R faktorial. R min 1 faktorial. P pangkat R. 1 min P. J plus 1 min R. Nah, kalau supaya ada bentuk yang sama kayak di atas tuh, kita pecahin aja yang faktorial-faktorialnya. Berarti kan ini J faktorial kan sama aja kayak J kali J min 1 faktorial. Nah, yang ini kan sama aja J plus 1 minus R dikali J minus R faktorial. Terus yang ini tetap aja sama R min 1 faktorial. P pangkat R ini juga dipecah aja biar sama kayak atas. Berarti 1 min P J minus R sama 1 plus P kali 1 pangkat 1. Nah, berarti kan yang J min 1, yang ini kan yang J min 1 faktorial sama bawahnya yang J min R. Yang ini nih. Yang ini kan sama kayak yang atas nih. Terus kalau kita gabungin sama yang ini juga, kan sama persis tuh sama yang atas. Nah, berarti bisa kita bilang dia tuh jadinya peluang X sama dengan J plus 1 itu sama dengan J per J plus 1 min R kali 1 plus, 1 min P ini. Satu min P peluang X sama dengan J. Nah, ini kan hubungan dari si J plus 1 sama si J. Nah, ini persamaan yang ini tuh kita pakai buat yang ini, buat yang ini, buat nentuin peluang J berikutnya. Oke, kok paham. Thank you. Cuman kalian ngerti nggak kenapa kalau dia lebih kecil dari kumulatif masuk sini, kalau dia lebih besar dia masuk sini gitu? Boleh dijelasin sekalian tuh. Oke. Aku pakai whiteboard aja deh biar lebih enak. Jadi kan kita random si U itu kan dia uniform tuh, uniform dari 0 sampai 1. Nah, ini kan sebenarnya sama kayak peluang kan, atau kumulatif lah istilahnya. Kan dia nilainya tuh dari 0 sampai 1 peluang. Nah, pertama kan kita udah punya peluang J kan ya. Peluang J kita udah punya nih, yang kita set kalau J-nya sama dengan R. Kalau J-nya sama dengan R kan berarti peluang J itu kan P pangkat R kan. Soalnya kan nilai J-nya sama dengan R nih. Nah, si P itu kan peluang si gagalnya itu, si peluang si R-nya. Nah, berarti sekarang berarti kita sekarang kalau kita random misalkan U nih, kita dapat 0,4 misalkan. Nah, kita dapat 0,4. Nah, kan peluang untuk si J itu, ini kan sekarang kasusnya kan J sama dengan R tuh. Nah, peluang si J itu kan P pangkat R. Misalkan P pangkat R-nya itu kita nilainya 0,5 deh, 0,55. Nah, ini kan harusnya batasnya nih, batas untuk kalau J-nya sama dengan R. Nah, sekarang kita random suatu nilai U yang nilai, terus kita dapat nilai 0,4. Karena kita J-nya baru sama dengan R yang paling awal itu, berarti si kumulatifnya itu kan juga sama dengan peluang J kan, sama dengan 0,55. Nah, sekarang kita cek nih, 0,4 sama 0,55 kan masih lebih kecil dari masih lebih kecil kan. Berarti untuk U sama dengan 0,4 tuh, kalau si J sama dengan R tuh masuk di daerah sini nih. Artinya kita bisa masukin misalkan kita dapat ini X1 nih. Kita dapat X1, hasil randomnya kita. Nah, X1-nya ini kita bisa masukin ke list angka acaknya kita. Angka acak.
Soalnya kan peluang untuk dapetin nilai X sama dengan si J sama ini X1-nya pasti sama dengan si R sih. Soalnya kan si J-nya sama dengan R. Ini sama dengan J sama dengan R. Nah, soalnya kan peluang si J untuk peluang dapat nilai J itu kan peluangnya 0,55 tuh maksimalnya. Artinya kalau kita dapat 0,4 angkanya berarti masih masuk dalam 0,55 kan. Istilahnya tuh batasnya kita kan 0,55 nih. Jadi peluang dia masuk untuk bisa jadi kita ambil angka acaknya itu kan sebenarnya 0,55 kan. Ini daerah yang kita ambil nih. Terus yang ini daerah yang kita nggak ambil. Jadi peluang untuk kita ngambil si J-nya itu sama dengan R itu kan sama dengan 0,55. Sebenarnya kalau kalian mau bikin ini dia lebih besar, syaratnya itu lebih besar diambil juga nggak masalah. Jadi syarat yang ini yang kita balik, yang ini diambil, yang ini nggak diambil kan sebenarnya nggak masalah juga. Gitu. Ngerti nggak? Nangkep nggak maksudnya? Nah, jadi kalau misalkan dia nggak diambil nih, misalkan kita dapat nih, misalkan kasus yang keduanya kita dapat dia 0,6. Nah, karena dia nggak diambil daerahnya, berarti sekarang kita naikin nilai X-nya. So, ya, nilai J-nya kita naikin, nilai J-nya jadi J plus 1. Nah, kalau kita naikin J-nya jadi J plus 1, kan sekarang peluang J-nya itu sama dengan peluang J plus 1, kan. Jadi, peluang J plus 1 kan kita bisa hitung pakai persamaan yang sudah kita dapat tadi nih. Persamaan yang kita udah dapat tadi. Nah, berarti sekarang kumulatifnya itu udah ada 2 nih, peluang J sama tambah sama peluang J plus 1. Nah, sekarang kita habis itu kita random lagi U yang baru. Nah, sekarang tapi yang sekarang kedua itu kita ngeceknya sama si kumulatif yang baru ini. Soalnya kan nilai J-nya itu kita udah berubah. Sekarang bukan R lagi, tapi sekarang nilai J-nya kita itu R plus 1. Baru kita cek dia masuk atau enggak. Kalau dia masuk berarti kita ngambil nih si R plus 1. Berarti si X2-nya itu nanti bakal sama dengan R plus 1. Nah, kalau dia nggak masuk, ya selanjutnya dia looping terus sampai dia kita ambil gitu. Ada yang masih bingung nggak? Jadi kalau misalnya kita dapatnya 0,6 di assign-nya buat J plus 1-nya gitu ya tuh. Jadi kalau misalkan balik dulu kita kumulatifnya kita lihat berapa dulu. Kalau kumulatifnya lebih kecil dari nilai yang kita dapat hasil random uniform itu, ya berarti kita harus naikin si J-nya lagi. Kita naikin J-nya. Soalnya kan peluang dia J sama dengan R plus 1 itu kan kumulatifnya itu kan sampai si batas yang kita udah bikin baru itu kan si kumulatifnya itu. Jadi kalau kita generate 0,6 ya kita harus bandinginnya sama si kumulatif yang baru itu gitu. Oke, ini waktunya hampir habis, udah kurang dari 1 menit. Aku end meeting dulu kali ya, nanti aku nyalakan lagi gitu. Oke.